Kan sudah saya bilang bahwa godaan makanan itu kan ada iblis yang mantau kita. Bisa jadi yang dimakan gak benar atau benar tapi berlebihan. Contoh, madu sehat, madu bagus, tapi madu tetaplah madu. Kenapa madu tetaplah madu? Karena dia gula. Jadi kalau ada buah-buahan yang gak ada bijinya, jangan makan ya, cari buah yang ada bijinya aja. Apalagi buah-buahan itu kalau bisa nanti coba cari buah yang tumbuhnya atau kita sebut dengan seasonal fruit, buah musiman. Itu biasanya tumbuh sendiri aja tanpa ada intervensi manusia. Contoh apa? Manggis. Lagi musim manggis kan ini kan? Makan tuh manggis ya, makan sak-sak bijinya sama bijinya. Ah dok, nanti kalau saya makan bijinya tumbuh dong. Beda aja. Kan nyaman lo gitu. Usus buntu karena makan biji jambu biji. Ada aja. Ya. Seasonal fruit. Sekarang lagi musim manggis, makan manggis. Karena nanti akan berakhir. Kenapa? Ini yang menarik. Jadi sebenarnya bakteri-bakteri tadi bawaan dari orang tua kita, kan gitu. Dia memberikan sensasi rasa kepada kita, keinginan. Kalau Anda yang lahirnya misalkan Sulawesi Selatan, Makassar, maka lidah Anda, bakteri sana, dia akan minta apa? Minta makanan-makanan yang ada taste seperti di sana. Coto, bukan soto ya, coto. Kenapa jadi C nggak tahu saya. Coto apa lagi tuh? Macam-macam lah. Beserta bumbu-bumbunya. Nah, makanya sebenarnya, nah ini masuk pembahasan intinya sebenarnya. Bagaimana caranya kita untuk mengembalikan keseimbangan sang raja itu? Ya, ini kan dibenerin, benar udah jelas lah itu. Ini dibenerin dengan memberikan rasa yang asli. Oke, dengan memberikan rasa yang asli, bukan rasa palsu. Emang maksudnya rasa palsu apa? Rasa palsu itu gini. Ini kan madu ini ya dibuat secara lab, bisa nggak? Bisa secara lab dengan kandungan yang sama persis, dengan komposisi yang sama persis, dan bahkan dengan indikator lab yang sama persis kayak madu. Dan itu bisa disebut dengan madu secara aturan. Bisa. Ambil air, karamel, nanti dibikin enzim, bisa, nggak perlu lebah, nggak perlu. Itu yang palsu saya bilang. Paham ya? Kemudian apa lagi misalkan pemanis buatan. Semua yang palsu-palsu itu pasti akan mengganggu dia dan mengganggu ini. Ya, maka kembalilah ke rasa aslinya. Nah, saya mau jelaskan ini. Rasa asli itulah, Bapak sekalian, rasa asli itulah rasa yang Allah ciptakan di buminya, itulah yang sebenarnya kita butuhkan untuk mengembalikan makhluk-makhluk tadi dan ini. Paham ya? Nah, makanya kalau Anda kan rasa itu kan banyak. Ada manis, asin, pedas, ya, asam, ya. Nah, kalau Anda yang pernah nyobain kunyit itu kan rasanya apa? Pahit loh. Pahit. Ini rasa aslinya dia kunyit. Makanya kalau saya biasanya minum herbal, minum rimpang kayak begini, saya lebih senang dengan rasa aslinya, jangan tanpa atau nggak ditambah apa-apa. Ya, nih pahitnya dia ini. Nah kan gini, lihat ini pembahasannya. Setiap rasa tadi akan mempengaruhi tentara yang ada pada tubuh kita. Tentaranya, kan rajanya siapa? Hati. Kan dia punya tentara. Tentaranya siapa? Organ, sistem, semua itu kan tentaranya dia tuh. Ya, kalau hati sudah bermasalah, kalau lagi sedih, lagi marah, nggak bisa makan, nggak bisa ngerasakan rasa. Jadi seperti hilang, rasa tuh hilang kalau lagi bermasalah ininya. Oke? Maka rasa-rasa tadi Bapak Ibu sekalian itu mempengaruhi kita. Mudahkan atau mungkin saya kelompokkan saja dengan yang gampang saja ke organ, ya. Maka Allah menciptakan mereka-mereka ini memiliki rasa.
Oke. Nah, rasa-rasa ini sebenarnya fungsinya apa? Membersihkan, menjaga organ-organ tadi. Ya. Nah, jadi kalau sebenarnya berarti mudah dong, mudah kita untuk memperbaiki kalau kita kembalikan ke rasa aslinya. Ya, ini pahit misalkan, ini kan pahit nih. Pahit itu urusannya sama apa? Sama jantung. Rasa pahit itu dia sebenarnya dibutuhkan sama atau mungkin sangat dibutuhkan untuk jantung. Tinggal Anda baca kunyit. Kunyit itu kan kerjanya salah satu di jantung. Gitu cara mikirnya. Ya, makanya kesesatan lambung itu, perut kita itu ketika terlalu berlebihan, ya, terlalu berlebihan misalkan makan yang manis-manis, maka obatnya yang pahit-pahit. Sensasi rasa itu kadang-kadang diberikan oleh pikiran kita dan diberikan sinyal awalnya dari perut. Maka ada suatu waktu kita kok pengen makan pedes ya. Ada satu waktu kita pengen makan asin ya. Ada suatu waktu kita pengen makan yang kecut asam. Ada suatu waktu kita pengen makan manis misalkan. Maka rasa tadi Anda kembalikan ke produk aslinya, ya, yang Allah ciptakan untuk mengembalikan keseimbangannya mereka. Ya, dan tiap rasa-rasa tadi itu hubungannya sama organ. Tadi saya cerita nih kunyit. Kunyit itu hubungannya sama jantung, pahit dia. Kemudian ini apa lagi? Ini pare juga jantung, tapi juga bukan jantung saja, karena biang kerok masalah. Misalkan kita bicara diabetes atau kencing manis itu kan adanya di lambung. Terlalu besar berat atau beban lambung akibat rasa manis olahan yang masuk, maka diperbaiki keseimbangannya dengan yang pahitan. Gitu. Lalu ada lagi apa? Banyak. Kadang-kadang tiba-tiba kita pengen makan pedes, ya, pedes atau panas, ya. Maka Allah ciptakan jahe. Allah ciptakan ini. Itu maksudnya. Inilah yang nanti akan lagi-lagi mengembalikan keseimbangan pada organ-organ yang bermasalah. Jahe. Makanya kalau semakin banyak ketakseimbangan di situ, bisa jadi akan semakin banyak yang kita perlukan. Tapi ada tapinya. Kita juga harus jaga-jaga. Misalkan, kan ini kan cabai nih, ini cabai. Cabai ini sama cabai ini kan beda. Beda apa? Beda pedesnya. Ya, beda apa lagi? Beda vitamin C-nya. Yang lebih banyak vitamin C yang mana? Nah ini. Tapi kan nggak semua orang bisa makan. Makanya, ya kalau saya misalkan lagi makan apa ya, makan sate atau apa gitu, biasanya saya minta cabenya sama bawangnya dibanyakin. Ya, karena itu sumber seratnya di situ, sumber vitamin C-nya, sumber antioksidannya di situ. Ya. Termasuk juga sayur-sayuran. Ada sayur-sayuran yang berbagai macam rasa atau bahkan nggak ada rasa. Maka sebenarnya karedok itu, itu karedok. Karedok itu sebenarnya kan kalau kita rasakan di karedok ada rasa apa aja? Pedas ada kan? Dari bumbunya apalagi? Asem. Terus pedas apa, panas dari kencur kan. Jadi semakin banyak ya rasa asli yang Anda makan dari makanan tadi yang berasal daripada rasa asli, maka semakin sehat dia. Gitu. Ya. Tinggal nanti kita perlu itu tadi kan sudah saya bilang bahwa godaan makanan itu kan ada iblis yang mantau kita. Bisa jadi yang dimakan nggak benar atau benar tapi berlebihan. Contoh, madu sehat, madu bagus, tapi madu tetaplah madu. Kenapa madu tetaplah madu? Karena dia gula. Gula berlebihan tetap nanti dalam tubuh kita sama nasibnya kayak gula pasir. Dia akan disimpan dalam bentuk lemak. Ya, maka dalam Islam ya konsep paling gampang untuk mempertahankan hipo dan hiper tadi adalah konsep Nabi SAW, jangan berlebihan. Itu aja. Jangan berlebihan. Nih misalkan asam, oh bagus. Asam buat apa? Buat liver. Ya, asam itu buat liver. Ya, maka yang asam-asam itu dia akan memperkuat kerja organ liver. Kalau tadi kan kolbu tuh hati kita, kalau liver itu sebelah sini. Ya. Kemudian ada rasa apa lagi? Asin.
Ya, kenapa sekarang banyak orang menyalahkan garam? Sebenarnya garam nggak salah loh. Dia adalah rasa yang Allah ciptakan. Kalau benar rasa itu harusnya dan tidak berlebihan, maka tidak akan ada masalah insya Allah. Tapi masalahnya sekarang garam yang ada sudah diapain? Diolah, diputihkan, dikasih anti lengket. Jadi sudah banyak bahan kimia. Makanya garam yang asli yang ada di lautan atau mungkin gunung apa segala macam, Himalaya atau sisa segala macam itu, kalau dimakan dalam jumlah yang benar, itu yang kita butuhkan. Jangan tinggalkan garam dan jangan salahkan garam atas apa yang dikerjakan oleh gula. Paham ya? Jadi sekarang orang ketakutan garam luar biasa, padahal itu ulahnya gula. Ya, jadi jangan tinggalkan garam. Maka saya di rumah ya, kalau sebenarnya sudah kita sering praktekin kok, misalkan kita makan buah ya, makan buah kadang-kadang, bukan kadang, seringnya kan enaknya buah itu, coba lihat, ada makan buah langsung gitu-gitu aja dimakan, serujak gitu ya, atau Anda makan buah yang buah tadi Anda taburi garam di situ, beda loh rasanya. Di perut kita lebih adem, lebih enak di perut kita. Ya, apalagi si buah tadi itu dicampurkan dengan lada hitam misalkan sebagai sensasi pedesnya. Gitu loh. Jadi kalau saya biasanya kalau makan buah tuh ada buah potong gitu ya. Mau rujak juga nggak apa-apa, ada garamnya, ada lada hitamnya, aduk aja semua itu. Udah bikin kenyang. Kenapa? Sebenarnya sensasi rasa kenyang itu ya diberikan oleh mineral-mineral ini. Jadi orang yang banyak makan karbo olahan tuh nggak bakal kenyang-kenyang. Bawahnya pengen makan lagi, pengen makan lagi, pengen makan lagi. Ya, seperti itu.